Presiden Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Menko Polkam yang baru dan juga penasehat Presiden bidang keamanan dan reformasi Polri Ahmad Doviri. Jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan Penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Caniago dan Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya Pak? Alasannya Mas menyerah kenaikan pangkat? Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusinya. Kementerian BUMN tadi Mas, untuk Mas Angga ada komisaris Mas. Apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga? Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan Sejumlah pekerjaan rumah menanti para pejabat kementerian dan kepala lembaga yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari stabilitas politik, lapangan kerja, hingga komunikasi publik pemerintah yang kerap menjadi sorotan. Beragam pekerjaan rumah menanti gebrakan pejabat baru. Mulai dari isu politik, sosial, ekonomi, hingga persoalan komunikasi publik yang kerap jadi sorotan. Jamari Caniago, Menko Polkam yang baru dihadapkan dengan tantangan menjaga stabilitas politik dan keamanan pasca unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu. Pasalnya, saat ini masih ada orang yang hilang sejak unjuk rasa. Tantangan juga akan dihadapi oleh Erick Thohir sebagai Menpora yang baru. Isu mengenai kesejahteraan atlet dan organisasi kepemudaan menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Tanya itu, Kemenpora juga diharapkan selaras dengan visi PSSI yang ingin timnas sepak bola Indonesia berlaga di Piala Dunia. Di bidang ekonomi, tantangan juga akan dihadapi oleh Kementerian Koperasi. Jabatan Wakil Menteri Koperasi yang kini dijabat Farida Farica diharapkan bisa memaksimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Pasalnya, Kementerian Koperasi akan merekrut 8.000 tenaga pendamping untuk ditempatkan di 80.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu solusi perekonomian masyarakat desa. Tantangan ekonomi juga dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Arfian Syah Nur, Wakil Menteri Tenaga-Kerjaan yang baru, memegang tanggung jawab penting untuk menyediakan jutaan lapangan kerja untuk masyarakat. Tak hanya galak pada perusahaan nakal, namun Wamenaker juga harus memikirkan kesejahteraan pekerja di tengah situasi ekonomi yang sulit. Selain beragam tantangan tadi, komunikasi publik pemerintah juga kerap jadi sorotan. Angga Raka Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah, termasuk komunikasi publik para pejabat yang sering disorot masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sudah berminggu-minggu stok BBM SPBU swasta di sejumlah daerah lenyap. Di Kota Depok, Jawa Barat, sejumlah SPBU swasta tak beroperasi, bahkan nyaris tutup. Sejumlah pengendara motor kecewa saat hendak mengisi BBM di SPBU Shell di Jalan Siliwangi, Kota Depok.
Stok BBM jenis bensin kosong, bahkan mesin pengisi tak beroperasi dan ditutup pembatas. Hanya BBM jenis diesel atau solar yang masih bisa dibeli. Kondisi stok BBM kosong sudah terjadi beberapa pekan terakhir. Kondisi serupa juga terjadi di SPBU BP di kawasan Cilodong, Depok. BBM jenis bensin juga kosong selama berminggu-minggu. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tak punya pilihan SPBU. Terlebih setelah marak isu BBM oplosan di SPBU Pertamina beberapa waktu lalu. Sejumlah pihak menilai kelangkaan BBM di SPBU swasta harus segera diatasi agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta tak hanya berimbas pada konsumen, tapi juga ratusan pekerja SPBU. Pegawai SPBU sampai jualan kopi di pinggir jalan karena tak ada pekerjaan. Sejumlah pegawai SPBU swasta berjualan kopi literan di pinggir jalan. Alih-alih mengisi BBM ke kendaraan, para pegawai SPBU ini sibuk berjualan kopi demi mendapat tambahan penghasilan. Pasalnya sejak beberapa pekan terakhir, SPBU tempat mereka bekerja nyaris berhenti beroperasi lantaran stok BBM jenis bensin langka. Warganet pun mendukung agar pemerintah mencari solusi atas persoalan kelangkaan BBM SPBU swasta. Sejumlah SPBU swasta yang diminati masyarakat kehabisan stok BBM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru mengajak pengusaha SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam mengatasi kelangkaan. Bahlil Lahadalia membantah jika kelangkaan di SPBU swasta terkendala akibat tidak mendapat izin impor BBM dari pemerintah. Pada tahun 2025, menurut Bahlil, pihak SPBU swasta telah mendapat tambahan kuota BBM 10% sehingga menjadi 1.100.000 kiloliter. Menurut Bahlil, jika masih ada kekurangan pasokan, pemerintah mengajak berkolaborasi dengan Pertamina karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan sektor BBM tetap dianggap strategis untuk dikontrol negara. Menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk.